Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, Pagi-pagi nonton ambiar di Trans TV, nonton ambiar, pilih kita bersama-sama. Pagi-pagi ambiar, Pagi-pagi pagi-pagi nonton ambiar di Trans TV, nonton ambiar, pilih kita bersama-sama. Semangat guys! Merupakan single yang sudah lama sekali tidak dijanjikan. Dan karena sesaat lagi pagi-pagi ambiar kan akan berulang tahun yang kedua tahun. sekali. Jadi kita akan memeriahkan, akan ada pesta akbar kembali ulang tahun pagi-pagi ambiar. Bener banget, pestanya di mana King? Kita akan bikin pesta di luar negeri. Kita akan live di 3 negara sekaligus. Betul. Di Di mana aja, Thailand, Utopia. di Jepang, Dan juga di Turki. di Turki ya. 3 negara live untuk ulang tahun pagi-pagi ambiar. Betul. Jadi nanti kita bagi-bagi semuanya ya. Koordinator segala ini ono. Kenapa? Kita mau bagi-bagi apa? Ya nggak usah bagi-bagi lah. Oh ya, Kak Dewi akan bagi-bagi Hadiah. emas batangan. Batangan. Lu semua ini juga harus berbagi, bersedekah. Ya, terutama Ya, yang ya, dua ya. ya Kak. Iya, terutama yang dua nih. Ini Kalau aku mau bintang tamu nunggu. Wi, aku Ya. kurang sedekah apa? Sedekah kasih sayang aku emang kurang. Mohon maaf ya, berita-berita gosip-gosip lambe-lambe udah naik loh berita kalian. Masa Ya sih? Allah. Benar dicoba ya di gosip Venesia, di macam-macam gosip. Apa tuh? Pokoknya Apa tuh? jodoh itu di tangan Yang Allah. mengatakan apa coba? Ya. Tagline-nya gini, Dewi Persik akan diam-diam Rian Ibram dan Dewi Persik saling punya rasa ternyata. Jadi katanya kalau ada gimmick yang sedih yang dipeluk tuh malah misalkan Kak Dewi kayak meluk Rian gitu. Maksudnya kayak ini banget gitu kayak saling. Jangan pegang dulu, jangan peluk dulu, karena baru saja kita berkenalan. Kemana nadanya? Tapi aku juga udah lama gak ketemu Dewi Persik. Kemarin kan aku nggak ada ya. Burung dara di dalam peti. Rindu membara setengah mati. Lu mau kemana sih ke situ? Mau menyambut bintang tamu. Sini dulu, Sini dulu dong sayang. Oh iya. Mudah-mudahan apa yang Mas Rian keluarkan tuh bukan rayuan gombal. Nggak ada. Karena banyak kasus yang terjadi dalam kehidupan kita, rata-rata laki-laki itu gombal. Yang akhirnya di tengah jalan itu kandas. Ini tapi sedih banget ya. It's okay why mas, it's okay why. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Tapi ini sedih banget loh Sobat Ambiar. Kita tahu ya beberapa Iya. waktu terakhir ini yang menjadi pemberitaan adalah ketika seorang Lesti Kejora dia melaporkan sang suami dengan dugaan KDRT. Dan di tengah-tengah dugaan KDRT ini ada juga seorang YouTuber Iya. dan juga istrinya yang malah menjadikan konten KDRT sebagai konten prank. Bahkan konten prank ini dilakukan di kantor polisi di Polsek Kebayoran Lama. Miris sekali. Pasti sudah tahu siapa. Kita akan lihat dulu update-nya seperti apa ya. Ya, pasti Makanya menyayangkan menerapkan ya. etika sejak dini itu penting buat Iya. kehidupan kita. Karena apa? Karena bercandaan, menurut kita bercandaan, tapi menurut orang lain belum tentu itu bercanda. Ketika kita di sekolah belum tentu kita mendapatkan ajaran-ajaran tentang akhlak. Makanya yang namanya akhlakul karimah itu mesti dari sejak dini dididik. Adab ya. Adab itu nomor 1. Karena apa? Orang pintar itu kalah dengan orang yang beradab. Kalau orang beradab itu udah pasti pintar. Aduh Dewi. Makanya kita sangat menyayangkan. Kita berharap bahwa Alhamdulillah, Rui, KDRT ini pagi-pagi tidak ambiar dijadikan banget, sebagai sebuah konten. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dengan KDRT ini merupakan kekerasan tertinggi di Indonesia. Di tahun 2021 jumlahnya mencapai lebih dari 338.000 kasus. Yang pastinya juga kita berharap ada empati buat Ya. mereka, bukan empati Ya. seakan menjadikan sebagai sebuah candaan. Kita juga tahu bahwa Mbak Imwong memang sudah meminta maaf, sudah men-take down videonya, tapi juga dari ada yang namanya Sahabat Polisi Indonesia tetap melaporkan dan bisa saja kena pasal 220 KUHP dengan dugaan laporan palsu dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Jadi semoga jadi pelajaran lah buat kita semua ya, tidak semua hal bisa dijadikan konten. Iya sih. Ya iya sih. Iya sih. Memang juga di dunia dunia digital sekarang ini apalagi anak-anak muda kan senang sekali
untuk apa ya, membuat konten-konten sehingga instantly mereka cepat bisa dikenal dan terkenal. Jadi ini bukan untuk para selebriti saja, tetapi semua ya, Wi ya. Buat semua pengguna media sosial, berpikirlah lebih dahulu sebelum memposting sesuatu yang baik. Kalau kita sudah melapor kepada pihak yang berwajib, berarti tandanya kan ada sesuatu yang harus diluruskan dan harus sesuatu yang diamankan. Jangan sampai dibuat mainan gitu. Kasihan. Yang lucu-lucu aja lah ya. Lucu-lucu, yang senang-senang aja. Happy. Betul, tapi ngomongin soal KDRT kita juga tahu bahwa sekarang ini memang Lesti Kejora sedang begitu terpukul. Beberapa waktu yang lalu melaporkan Rizky Bilar ke pihak kepolisian, sang suami dilaporkan dengan dugaan KDRT. Dirawat di rumah sakit, kabarnya minggu sudah pulang, alhamdulillah semoga semakin membaik keadaannya. Tapi kemarin juga katanya dilakukan olah TKP di rumah Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, dan kabarnya juga hari Kamis Rizky Bilar akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, untuk rumah tangga dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, update-nya seperti apa kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Iya. Kita ini menjadi apa ya, shocking banget buat semua kita di sini. Betul. Karena nggak disangka-sangka, karena mereka berdua tuh adalah pasangan yang kayaknya sangat manis sekali dan semua netizen tuh kayaknya mendukung banget kan ya. Mulai dari perjodohan, pernikahan, sampai dengan punya anak gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai. Amin, amin. Kita tuh kalau lihat berita yang gini tuh nggak happy ya. Pasti. Betul. Bukan cuma kita tapi seluruh Indonesia nggak ada yang happy kalau dengar berita yang kayak gini tuh. Maunya tuh beritanya tuh yang punya anak lagi atau yang bagus-bagus lah gitu maksudnya. Namun juga sekaligus juga ya kalau kita berpikir rumah tangga, karena saya sama Rian belum berumah tangga, cuma mungkin Dewi sama Nasar sudah punya pengalaman masalah-masalah di dalam rumah tangga. Kita aja yang pacaran kadang-kadang suka berantem. Cuma kalau semarah-marahnya kita, sebenci-bencinya kita tuh memang yang harus diingatkan kepada diri kita sendiri adalah jangan memakai apapun, mau cubit, mau apapun jangan gitu. main tangan. Jangan main tangan gitu. Lebih baik kita bertengkarnya atau berdebatnya sampai dengan selesai itu hanya dengan mulut dan pikiran dan logika gitu. Kalau Itu memang mengingatkan tidak bisa kita. diselesaikan, lebih baik salah satunya yang mengalah, lebih baik pergi. Betul. Gini, perempuan itu diciptakan dengan dua mulut. Betul. Jadi kalau perempuan itu cerewet itu lumrah gitu. Jadi kalau laki-laki sih jangan sampai ikut cerewet juga. Apalagi sampai main tangan. Apapun yang bentuknya kekerasan dalam agama saya itu tidak diperbolehkan. Tapi memang Sebisa bagus sekali, mungkin. lebih baik si laki-lakinya kalau pusing banget pergi aja gitu kan. Ya atau ada 3 tembok, jam. udah temboknya dibanti lantainya atau apa itu Atau lebih mukul, baik ya gitu. betul gitu aja. Ya jangan sampai kayak saya baku hantam ya guys. Jangan dong. Agama manapun jelas melarang yang namanya kekerasannya. Tapi aku yakin Dedek Lesti pasti kuat. Amin ya. Pasti kuat melewati ini semuanya. Namanya manusia pasti diuji dan dicoba sesuai kemampuannya. Dan dari sini juga kita berharap semua media tidak mengambil manfaat yang pada akhirnya digoreng-goreng, dibesar-besarkan sehingga menggiring opini yang enggak ya. Betul, berikan saja semangat buat Lesti. Termasuk kalau misalnya ada YouTuber di luar sana kemudian menggiring opini tentang masa lalu, termasuk juga permasalahan mereka yang bahkan tanpa mereka tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi. Bahkan kita pun sebagai teman kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, termasuk untuk seorang Lesti Kejora ya. Kita pokoknya dalam hidup banyakin ngopi deh. Karena iya maksudnya karena kalau rumah tangga mah dibawa benar-benar, dibawa acak-acakan ya berantakan gitu. juga. Buat Sobat Ambiar juga di rumah semoga selalu berbahagia dengan pasangannya. Sama seperti tema kita di pagi hari ini, KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kisah kasih dalam rumah tangga. Kisah kasih dalam rumah tangga. KDRT. Iya kan? Kisah kasihnya dari mana kaknya? Kasih dalam rumah tangga. Boleh, mau kasih mau kisah apapun. Tapi kan kaknya harus 2 dong Ria. Berarti kakak dari RT dong. Mau sampai jam berapa dibahas nih? Rian semenjak sama Kak Dewi emosian deh sekarang. Tapi aku pastikan tidak akan pernah ada KDRT dalam rumah tangga kita nanti. Biar kita langsung panggilkan, ini dia keluarga yang pertama. Kenapa? Kalau sebelum manggil ya, kalau rumah tangga berdua ini, misalkan gini, yang lari Rian dikejar-kejar mana? Sini lu. Yang lari bukannya Rian yang ngejar Kak Dewi. Lucu. Tapi jujur ya, aku mewakili perempuan-perempuan dimanapun mereka berada ini jujur ya. Kalau perempuan itu kan gak gampang move on, beda sama laki-laki. Karena perempuan tuh pakai hati. Nah seperti sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi. Aku tuh kadang merasa takut gitu untuk menikah.
Karena itu sayang, aku tidak memberikan komitmen sama kamu karena itu. Ya aku Ya, juga nanti nggak nuntut pikir-pikir apa-apa dulu sih. deh, Kita Kak. kan yang penting senang aja dulu ya. Buat Sobat Ambiar, kita juga akan lihat kebahagiaan dari keluarga yang satu ini. Ada keluarga Ucok Baba, kemudian Rina Angelina, ada Nabila dan juga Amar di Pagi-Pagi Ambiar. Iya. Ini dia keluarga yang berbahagia. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, Teteh sama kakak. sama-sama. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Sudah Kita juga ucapin terima kasih sudah kita diundang di sini. Makasih. Bang Ucok dan istri, ini kenalin dong siapa aja namanya, umurnya berapa? Namanya siapa? Nama aku Nabila, umur aku 9. Nabila, halo Nabila sayang. Kalau Nama Amai. nama Amai. Namanya Amar namanya, kakak Nabila. Kakak Nabila dan juga so sweet gemes banget banget sih. dan juga Amar. Ini Ya. Bang Uca sama istri lagi bawa anak-anaknya di sini di Pagi-Pagi Ambiar. Itu seru banget ya guys. Ini baru pertamanya ya Bang ya bawa Anak-anak. anak-anak. Iya, baru pertama kali bawa anak-anak ke sini. Bang, Yang waktu itu dibawa anak-anak siapa Bang? Waktu itu kita pernah kasih dibawa. Emang dulu udah pernah? Udah pernah dulu ya Bang Bang? Oh iya. Sama kamu doang. Emang istri bukan yang ini yang dibawa? Bisa aja. Bang, Ya. anak total ada berapa sih Bang? 5. Ada 5. Yang paling gede umur berapa? 21. Itu Semester 5. siapa namanya? Rio. Yang kedua? Yang kedua, Septi. Septi umur berapa? Umur 18. 18. Yang ketiga? Yang ketiga, umur 17. Siapa namanya? Adam Mayensyah. Katanya Adam lagi jatuh cinta ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini putra dari Ucok Baba yang kabarnya sedang fall in love, cinta pertama. Adam namanya ini. 5 loh anaknya ya Bang. 5. Rajin juga ya Bang. Ya, namanya juga. Bang 5-5-nya itu dari istri satu doang. Satu lah, masa 2 gimana sih? Satu aja repot, apalagi 2. Wah, bagus. Jadilah istri yang repot supaya nggak nambah. Iya, emang ngerepotin. Bang, punya 5 anak. Gimana rasanya buat seorang Ucok Baba? Ya, yang jelas kita bersyukur aja. Banyakin bersyukur. Yang jelas itu titipan. Betul. Nah, jadi kita jangan sia-siakan. Selagi kita masih mampu, kita berusaha untuk mereka. Iya. Bang, tapi kan jarak usianya ada yang 21, terus juga Amar sekarang 7 tahun ya. Berapa Amar? Amar 3 tahun. Amar 3 tahun. Itu kan jaraknya jauh-jauh banget, Bang. Mau nambah lagi? Emang mau nambah lagi? Enggak, udah nggak bisa. Maksudnya? Udah nggak bisa maksudnya? Karena ibunya udah Udah diikat. udah 4 kali ini sesar. Oh, iya. Oh jadi kalau sesar itu harus ada berapa kalinya gitu? Nanti dititip aja sama Karen Delano bisa. Titip sama gue. Keluarnya di sini. Adam. Berarti yang tapi usianya Mbak Epi ya berapa? Kalau Usia saya sekarang usianya 44. Oh, berapa usia juga Terpaut berapa tahun bang? 10. Bang Ucok Abang berapa? berarti 54. Aku 50. Beda berapa? Beda 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oh. Tapi biasanya kalau perempuan kan usia 44, dia 40 ke atas juga udah nggak boleh. Juga kan bahaya. Rentan gitu ya. Rentan, betul. Bang, Adam sekarang yang umur 17 tahun lagi jatuh cinta gitu ya. Sering curhat gitu nggak sih sama seorang Ucok Baba? Saya justru kalau si Adam itu seringnya curhatnya sama saya. Sama saya. Lebih dekatnya sama abang gitu. Iya, lebih dekatnya Harusnya sama kan saya. kalau laki-laki sama mamahnya ya. Biasanya. Iya, itu yang paling gede ke mamanya. Curhatnya ke mamanya. Justru si Adam sama abang. Oh, si Adam sama abang kira masih Inul. Bang kok nggak dibawa ke sini si Adam? Ini kan lagi rame banget bahwa si Adam tuh katanya lagi punya pacar. Tapi kan lagi sekolah. Oh, masih Oh, sekolah. iya. Emang sekolah kelas berapa sekarang? Kelas SMA kelas 3. SMA kelas 3. kelas Iya, tiga. lo belum lulus. Jatuh cinta. Nabila sekarang kelas berapa sih? Pakai mic-nya sayang. Aku kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Nabila manggilnya apa? Papa, ayah atau apa? Papa. Papa tuh orangnya kayak gimana? Ya kalau di rumah ya gitu, tegas. Tapi jarang marahin anaknya juga sih.
Nggak pernah marah? Sering marah. Oh, sering. Iya. Biasanya marahnya kalau apa, Nabila? Ya kalau melakui kesalahan. Ngelakuin kesalahan contohnya, Contohnya misalkan. kayak apa? Kayak waktu itu Bila sering minta jajan dimarahin. Oh, minta jajan. Tapi kalau papa baiknya kayak gimana kalau papa? Kalau baiknya sih sering beliin mainan. Sering beli mainan, Iya, terus kasih duit jajan juga. dikasih duit jajan. Papa kalau kerja suka lama nggak perginya? Ya lumayan sih lama. Lama? Kangen nggak sama papa kalau papa sering kerja di luar? Kangen juga karena kadang berangkat pagi pulangnya malam. Berangkat pagi pulang Kamunya malam. udah tidur ya, pulang Iya. papa ya. Kan papa kerja buat Nabila, tuh buat Amar ya. Jadi kerjanya pagi pulangnya malam. Tapi kalau buat istri dari Ucok, Babas dan Rimba ada kesulitan gak sih dengan 5 anak segala macam? Apalagi usianya kan jaraknya jauh sekali ya. Kesulitan enggak, apalagi yang 3 tuh udah ngerti semua ya, kayak Rio, Adam Septi itu sudah mengerti semua. Jadi paling ini berdua yang selalu ribut ya, mungkin Karena memang masih kecil-kecil ya. mungkin dengan hal kecil aja ribut ya kan. Terus pemainan ribut, masalah makan ribut, kadang minum ribut, kadang ini ngambil minum, ini yang apa, yang minum gitu. Terpaut berapa tahun? Jauh sih, berapa sih, ada 6 tahun. 6 tahun, 9 dan 3 tahun ya. Tapi ini tadi so sweet banget tuh sama kakaknya tadi. Iya. Iya, ini penyayang soal sama adeknya. Sayang pasti Nabila sama adiknya Sayang ya. sama adik saya. Pasti dong. Sayang lah. Kalau si adik sayang sama kakak. Saya nggak sama kakak Bila. Sayang. Oh senyum-senyum. Malu-malu. Kalau di rumah, wah. Nabila cita-citanya pengen jadi apa sih Nabila? Aku pengen jadi pengusaha kayak papa. Pengusaha. Kenapa pengusaha? Kenapa? Karena kan kalau pengusaha kayak enak aja gitu. Ya gitu. Apa Usaha enaknya apa apa? kira-kira? Enaknya apa ya? Usaha restoran. Oh. Iya. Restoran. Emang kalau papa kerja jadi pengusaha kenapa? Enaknya kayaknya gimana? Banyak duitnya belum? Banyak duitnya. Terus kayak Enggak lah, bercanda. kayak gitu. Enggak. Enak aja ngelihat papa setiap hari Iya, ke sana setiap gitu. hari ke sana. Aha. Terus kayak gimana ya? Gimana pakai mic saya? Pakai mic. Jangan malu dong. Bingung. Pokoknya pengen jadi pengusaha supaya seperti papa. Ya, aduh gemes banget. Coba sekarang Nabila sama Amar, dari Amar. Nabila mau bilang apa sama papa sama mama? Mau bilang Nabila apa? dulu deh. Bila. Kalau aku sih makasih buat mama papa udah didik Bila, udah urusin Bila, udah kasih Bila mainan, jajan, itu aja. Oh manis banget. Mainan. Amar mau bilang apa? Amar bilang apa? Thank you for much was for my mother and father gitu. Kamu. Bajunya baby. Apa sih kamu? Itu bahasa Spanyol. Apa katanya? Lautan bersama. Tapi Nabila 9 tahun pintar banget ya, bisa mengungkapkan isi hatinya juga. Semoga Nabila dan juga Amar menjadi anak pintar, kebanggaan keluarga ya. Dan yang pasti bisa membahagiakan kedua orang tua ya. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini buat sobat ambiar di rumah. Ini ada hubungannya dengan seorang Ucok Babas. Oh, iya. Seperti apa kita lihat aja. Itu kapan Bang main ke rumah Rizky Bilar dan Lesti? 2 minggu yang lalu. Oh baru ya. 2 minggu yang lalu. Lalu bagaimana keadaan di sana? Kalau waktu saya ke sana mereka baik-baik aja. Baik-baik aja. Nggak terlihat apapun. Nggak terlihat apapun. Senang-senang saja. Tapi Bang Ucok tuh emang basicnya suka banget sama anak kecil ya. Kelihatan tadi aja pas lagi gendong tuh Ya, kayak... karena kita masih kecil juga sih ya. Bukan. Iya, saya paling suka sama anak kecil. Paling suka banget sama anak kecil ya. Kelihatan kan kalau ada orang tuh yang kalau lihat Nggak anak suka kecil anak tuh kecil, nggak betah atau apa, misalnya karena betul. berisik atau apa. Tapi kalau dari pelukan aja juga beda kan, kita Iya, tahu kelihatan. juga kan gitu. Bang Ucok Baba, ngelihatnya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebelum ada kejadian ini, sebelum ada kejadian dugaan KDRT, melihatnya rumah tangga mereka Ada seperti apa keanehan sih? nggak misalkan? Kalau waktu kami di situ, kita namanya sifatnya tamu ya, mungkin nggak ada sama sekali. Biasa aja mesra. Biasa mereka aja. orangnya. Tapi menurut Ucok Baba, rumah tangga mereka sebelum ada kejadian ini seperti apa di mata Ucok Baba? Kalau menurut saya kemarin-kemarin itu pas kita lagi ke sana itu baik lah ya, baik aku lihat, baik.
bahkan kita diterima dengan baik gitu kan, gitu. Makanya saya kejadian seperti ini kaget juga sih ya, gitu. Kok bisa terjadi seperti itu? Kalau abang untuk menyelesaikan masalah dengan istri gimana bang? Wah, gampang. Gampang sebenarnya. Jadi gini, jadi kan setelah kita menikah itu, ijab qabul itu, di situ kita rasakan adalah kita mendapatkan bidadari yang dititipkan. Kalau saya sama istri saya sayang. Karena ini adalah titipan. Bahkan bisa dibilang sama orang bahwa istri itu adalah surgaku, bidadariku, sampai seperti itu. Ya kan? Ya. Jadi andai kata, kenapa ada nggak persoalan kami di rumah tangga? Banyak. Pasti. Yang pertama dari sisi A menjaga anak, sisi memberikan pendidikan kepada anak, itu sering berdebat. Tetapi kita selesaikan dengan masalah yang kita berdua dulu. Kalau abang menyelesaikan masalah sama istri biasanya seperti apa cara? Jadi biasanya kami itu gini, kalau misalnya udah berat ini permasalahan ini, andai kata saya mencak-mencak, mama jangan begitu dong. Kan udah berapa kali saya bilang, dia pasti diam. Dia pergi. Nah, apabila juga seperti dia, saya udah capek Pak ngurusin anak-anak. Kamu enak aja di luar. Gitu kan, contoh. Iya. Ya udah aku diam. Nah, aku pergi. Setelah nanti begitu ada waktu kita berdua, baru kita ngomongin. Maaf ya, Ma. Aku memang salah. Iya. Bagaimana lagi terjadi pertengkaran kalau seperti itu kan? Iya. Kita kan sebagai Jadi imam. kalau dalam berumah tangga itu rebutan salah gitu ya bang? Jadi ada kadang-kadang ini perempuan itu kan ego. Iya. Laki-laki itu lebih ego. Betul. Bagaimana untuk menyatukan ego masing-masing ini supaya memisahkan ego itu? Bang Ucok bagus banget ya. Jadi ya bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi siapa yang mau mengalah. Oh enggak, karena ini rumah tangga, kecuali kita bermasalah dengan orang. Ya orang lain gitu kan. Ini kan istri. Buat apa kita berdebat sampai 3 hari nggak ngomong, 2 hari, kami nggak. Paling lama abang berapa Paling hari? lama itu 2 jam, saya pergi pulang. Oh Udah cepat baik, juga udah ya, baik-baik wow. aja. Cepat Baiknya luar pakai biasa. apa bang? Hah? Pakai apa? Nggak, baik-baiknya itu gini. Ngasih hadiah coklat satu Nggak atau apa? ada. Mah, ambilin dong, bikinin dong papa kopi, contoh. Secangkir kopi. Nggak mungkin dia nolak kan? Iya. Nggak. Kamu jahat, nggak ada. Iya nggak ada istri Nggak begitu. ada istri begitu, nggak ada. Jadi mulai luluh Mulai lagi lulu, ya. Ma. Jadi dia kan istilahnya dia juga tahu bahwa dia seorang istri untuk melayani seorang suami. Nih istri ya, kalau suami habis berantem, terus suami gini, kopi dong. Gitu, itu pasti dibuatin. Betul. Betul. Taruhan deh, istri mana yang nggak malah lebih dari kopi, ntar di Kita meja merasa ada apa, dibutuhkan ada roti, gitu ya pisang Kak. goreng, apa macam-macam. Aku setuju King. Jadi Ya kita kan? sebagai Iya. perempuan tuh merasa dibutuhkan. Oh berarti Iya. laki gua sayang sama gua nih, berarti dia butuhin gue ini. Iya, Wi, perempuan. kopi dong. Ambil sendiri. Kalau Dewi, Ambil sendiri. Nah kalau Mana gua minta Dewi? kopi sama dia, ntar dia teriak gini. Dia teriak, Kiong! Gak ada tipe aku kayak begitu ya, terkecuali suaminya Mbak lupa lah. tanggung jawab ya, lu Iya, kerja sendiri. benar, iya. Nah tapi kalau udah laki gue udah kerja capek banting tulang buat istri, ketika suami minta harus melayani lah sepenuh hati. Ini siapa sih mbaknya? Mbak namanya siapa? Rina. Mbak Rina. Nah kalau Mbak Rina, benar nggak tadi Bang Ucok ngomong begitu? Iya benar. Iya benar. Bener ya? Yang Mbak suka Rina, sering diam siapa? Kalau Sekarang lagi kan udah punya anak 5 nih, Ah. cintanya semana Mbak Rina? Sama suami? Ya jelas kalau cinta pasti terbagi 6 dong ya. Iya. Iya. Untuk anak-anak, untuk anaknya 5, suaminya berarti terbagi 6. Nggak bisa dibilang 100 ya. Pernah cemburu nggak sama Bang Ucok? Kalau cemburu tuh sebenarnya dulu tuh memang cemburu sebagai kita namanya suami seniman, apa dia begini, kita harus memaklumin kalau dia memang dekat cewek gitu kan. Kan dulu pernah kita ribut ya gara-gara ada sinetron tuh main gendong-gendongan, peluk-pelukan. Itu Mbak Rina nggak itu terima? Mbak Rina nggak mau. Nggak terima. Mbak Rina cukup Mbak Rina aja yang gendong-gendong ya. Akhirnya dijelaskan, aku tuh kerjanya seperti ini. Aku tuh kalau itu hanya di sinetron Tapi aja. emang iya sih aku juga. Kak, jadi kita dari situlah mulai dari itu saya Aku juga harus iya sih. mengesampingkan
untuk cemburu. Aku juga iya sih kalau aku punya suamiku dipegang-pegang orang yang nggak mau juga. Aku mau nanya sama perempuan ya, untuk perempuan. Kalau suaminya pemain sinetron, suaminya ada adegan dengan perempuan lain, kenapa ada kesel gitu? Maksudnya selain cemburu perasaan apa? Takut ya? Maksudnya takut Itu cinlok lah. gitu ya? Ya iyalah. Makanya kalau nanti kita nikah kamu ya udahlah. Ya pokoknya buat Sobat Ambiar namanya juga rumah tangga ya. Namanya permasalahan pasti selalu ada. Tapi yang pasti menyelesaikan bukan dengan cara kekerasan. Tapi saling memahami satu sama lain dan terkadang masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya hanya karena waktu yang akan menjawab. Seperti memasak dalam kompor, pelan-pelan apinya nanti akan matang dengan sendirinya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-pagi Ambiar. Peminat pagi-pagi Ambiar di seluruh negara. Betul. Semua orang pengen nonton bahkan live. Betul. Caranya gampang banget. Sebentar, emang bisa nonton live pagi-pagi Ambiar? Bisa dong, makanya kita bersahabat sama Alobank. Caranya gampang, download aja Alobank. Wih. Karen pengen ngomong, tahu dari tadi lu mah. Karen suka begini loh, dia suka curhat. Karen suka curhat gini. Gua tuh ya nggak pernah kebagian ngomong katanya. Yaudah. Coba. Ngomong dong Karen. Aku cuma mau bilang semuanya harus datang ke show tunggal aku tanggal 7 Oktober ya. Abrakadabra. Gak usah datang kalau belum download Alobank. Sobat Ambiar pokoknya bisa nonton di sini nih di studio kita. Ya. Kalau mau nonton kita ketemu kita langsung datang ke studio pagi-pagi Ambiar, download dulu Alobank dan jangan lupa upgrade kalau Prime bisa langsung dapat bonus poin dan bentuk poinnya Rp25.000 bisa langsung dibelanja. Iya. Ya. Oke, Dan kita karena bintang tamu kita cuma Bang Ucok dan keluarga, Untuk itu kita mengucapkan terima kasih Bang Ucok. Cing, masih ada yang satu ini. kemana anak-anak Bang Ucok? Yang satu Aku ini. mau lapor polisi. Yang satu ini adalah artis internasional. Ya, lawaknya nggak jadi deh. Kata Karen emang enak lo, gue juga nggak pernah ngomong katanya. Kita akan hadirkan aktor internasional datang sama pacar barunya. Ini dia Jeffrey Nicole dan pacarnya. Produser nih katanya Jeffrey Nicole yang diundang, yang datang kenapa? Iya, soalnya kalau pas lagi di bintang tamu saya nungguin di pom bensin belakang. Jadi Ini pasangan baru Nggak nih. ada, baru Ini pasangan dikabarin. barunya Mas Vicky nih. iya. Ini yang diundang Jeffrey Nicole, Karko yang datang. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Jag vet inte hålla på paket och pajsre det extra uppe. Sen name bro. Oh ya sama sakit ini berdua. Namanya siapa Vicky? His name. Aliona. Oh Aliona. Aliona. Vicky Prasetyo, Aliona kami semua mengucapkan Terima kasih sudah datang. Oh, maaf, ada pertanyaan titipan. Iya. Di mana kenalnya? Jalan Jaksa. Mas Vicky, berapa tahun kira-kira Apa ini? kontraknya? Enggak dong. Ini pacaran? Iya, lagi ini aja. Pendekatan. Sosialisasi provider lah. Aliona, you like him a real like? Provider. Begini kan? Banget lu. Aaron, you like him a real like? Of course yes. Oh my God. Ya emang kenapa dia biar tahu lah kalau cowok-cowok Indonesia itu ngegemesin gitu. Bagus dong. Ya So Allah. you girlfriend. Benar didukunin bener beneran deh. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah ya. Ini ada Vicky Prasetyo sama Aliona yang sedang jatuh cinta. Dia so ganteng banget Vicky. Oh, so ganteng. Dan Vicky mau Enggak. perkenalkan seorang Aliona ini udah resmi pacaran ya? Vicky. Ya lagi proses lah. Lagi proses, kita kasih lihat dulu keluarga mereka berdua ya. Proses. Aliona ini orang mana? Where are you come from? Terus ya. Oh, Russia. Soalnya. Kenalnya di mana sih, Vin? Kenalnya waktu lagi dia show DJ. Oh, you're a DJ. Terus How long kayak have you been in Jakarta? Oh, maybe like 4 months.
Oh baru 4 bulan. Oh my God. Nge-DJ, terus? Ya, terus ya samperin lah nama kita cowok-cowok Indonesia kan, berani gitu. Samperin, excuse me. Gitu. Terus? Give me hand, langsung, my name is Vicky Prasetyo. Terus sambil DJ, pulang kemana? Gitu. Kan sampai DJ kan berisik. Masa lu nanya pulang kemana? Ya kan nggak tahu. Iya, terus tahu dia, kenalan Vicky, terus Aliana, terus jadi komunikasi terus sampai terus gitu. Terus nggak tahu dia buka, oh ternyata vokalis band metal Kudeta. Nah dia jadi suka gitu. Gila Vicky sekasep. So at the beginning that you didn't know that he's a celebrity in Indonesia. Jadi awalnya nggak tahu. Katanya dia nggak tahu, bahkan Vicky nggak kelihatan kayak artis katanya. Iya, Katanya kayak apa? Salah. Kenapa Bang Ucok? Saya nggak tahu ini artis. Aku pikir ini supir truk. Iya, mau tronton. Iya. Yes. Yes. He look like Gojek driver. Tapi bisa bahasa Ojek. Siapa namanya? Aliona. Bisa bahasa Indonesia nggak? Tukang Bisa Gojek bahasa ya, Indonesia? Sedikit. Apa yang kamu suka dari Vicky? Aneh gue juga. Tapi you understand what I mean? A little bit. Oke. Sedikit katanya pakai bahasa Apa yang kamu suka? What did you? Why I like Vicky? Iya ya. He's so handsome. Cakep. So you think he's handsome, and then Yes, what so else? much. Cakep katanya, terus apa Ya lagi? Allah, dikasih bubur dukun. What else? Handsome, Handsome, Stubborn. keras kepala. Stubborn. Oh ya, keras kepala. keras kepala. Yes. Keras kepala. Oke. Kepalanya keras. Ini apa? Egois mungkin ya. And then what else? He's so grateful for his life. Oh, bersyukur untuk selalu Like bersyukur. he every time say thanks for God and. Tanya So dong Rian, grateful. sekarang berapa lama rencana gitu? Yeah. How But long? first it's because he's so grateful. Yeah. How long do you guys plan to have this relationship? I don't know. Oh, you don't know. Menikah nggak? Married? Or Not no? yet, in process. Oh, proses. Proses. So, Merit nggak kawin udah. Do you know Mbak, anything? pikir-pikir Yes, dulu. I know. Ya, I know. kamu belum tahu dia itu siapa, pikir-pikir dulu ya. Pakai bahasa dong, bahasa Inggris dong. Mas Vicky, apa yang Mas Vicky suka dari Aliona. Ya, jangan ditanya, lama. Just look at me, why? Nggak, aku suka kalau dia itu orangnya bicara tentang sekarang dan akan datang. Tidak pernah menghakimi untuk masa lalu gitu loh, atau apapun. Iya bener Gitu. dah. Terus punya ya planning yang bagus aja buat ke depan. Mesti selalu setiap perempuan dibilang begitu. Menerima masa lalu, tidak pernah menghakimi masa lalu. Iya, Ini planning gimana sih? bagus tuh apa? Coba Maksudnya planning kan bagus. kalau dia itu udah nggak ngobrolin hal-hal yang lalu gitu dulu loh, lebih gitu kepada juga. ke depan. Kalau Emang yang planning dulu-dulu bagus tadi ngapain? apa? Bukan ngebandingin maksudnya. Nggak ngomongin masa lalu, ya orang baru 4 bulan di Indonesia belum tahu aja masa lalu lu. Tadi Vicky bilang planningnya bagus, apa? Planning bagus tuh apa? Ya, maksudnya kayak dia support kayak kita main musik apa gitu-gitu. Emang Terus sekarang jadi ngobrol-ngobrol musisi, ke depan. Vicky? Teman-teman juga support. Kita juga pada support. Ngapain? Ini jadi apa sih maksudnya? Vicky, gini deh. Kayaknya nggak seneng bahagia banget. Tapi Vicky coba Sobat Ambiar lihat deh. Vicky tuh sekarang kelihatan beda banget. So ganteng sama gua mah. Jadi Tapi cool nggak- banget with you. He looks so different, like even calmer, even Lebih Lebih cooler. tenang. Because I'm mobile. Dia kayak cool box. Kenapa Vicky? Emang apa yang berubah sih dari Vicky setelah ketemu sama Aliona? Kok Enggak kayaknya juga, enggak ketemu sama dia. Cuma kan semenjak ya anak pesantren semua. Terus ya pendewasaan kita juga jadi mulai terbentuk lah, nggak munafik lah. Banyak hal-hal perjalanan yang membentuk kita jadi beda gitu. Kan juga hak manusia untuk bisa berubah menjadi lebih baik gitu tanpa butuh pengakuan dari siapapun gitu. Jadi berusaha aja pengen jadi lebih baik gitu. Itu kayaknya skripnya sama sama episode sebelumnya. Sama skripnya. Tapi kita penasaran, Aliona tahu nggak ya kalau Vicky punya banyak mantan? Do you know that he has so many exes? Yes, everyone tell for me that. Oh, jadi kamu tahu dia Every tahu ya? Indonesian person who I meet, like, So you don't know Dia tahu kalau. yes, every time, like, repeat. So is it okay for you? If I'm still here, it's probably yes. If you're still here, it's probably yes. What do you mean? Kalau I masih mean, di like, sini? I don't leave him, so it's mean I'm okay with that, right?
Oke, artinya dia menerima apa adanya sampai dengan sekarang belum meninggalkan Vicky Prasetyo. Kita Mas Vicky ngerti nggak arti Nikon? Agak, cuma kita ngerti aja. Tapi how do you guys communicate? English? Oh, okay. Can you please speak English? I'm Kraton English. Okay. Kraton English. Coba kita mau lihat ya, kalau mereka komunikasi kayak gimana gimana dong, ngobrol Coba dong. Vicky, Ayo. ceritanya Vicky ini malam-malam, nanya kabarnya hari coba, ini yuk. gimana, ngapain aja Aliona dan juga sebaliknya. Ya, coba. So pretend that you have a late night conversation talking about days that you've been through. Okay. Calling? Ya, Yes, boleh calling, silakan. Hello. Hello, How are you tomorrow, baby? I'm perfect. And you? Hey. Tired? Morning, I wanna pick up you. Go to breakfast. Go eat broken rice? Yes, I wanna bring you itu broken rice, bubur ayam. And I wanna bring you itu chicken smackdown. Apa tuh? Ayam geprek. Ya, ayam geprek. Okay. Oke? Yeah, let's go. Oke gitu ya. But you understand? Yeah. Bagus lo bikin itu, Lita. Jadi kayaknya dia menerima karena lucu Vicky. So you like him because he's funny or what? Because he's handsome. Bukan karena Handsome. lucu, karena handsome. Hey guys, handsome. Ya Yang buat Allah, orang sana mah kayak dia handsome kalian. Vicky so ganteng sumpah. Biasanya nggak kayak gini loh. Iya. Gimana deh? Vicky lu beda. Lu jaim banget sih. Jaim banget dia hari Lu ini. jaim banget sih. Gitu. Salaman sama gue aja cuman begini Ah, doang. belagu banget deh. Lu band banget sih. Biasa gendong ya. Iya. Begini doang sama saya Jadi nih. kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambia di rumah. Ya ini ada satu artikel, bener nggak sih artikel yang satu ini, coba ya. Yes. Aduh mau nikahi. Baru kenal 6 bulan saja Vicky Prasetyo ingin nikahi pacar bule Rusianya. Langsung ini ya. Baru 6 bulan udah pingin Masakannya langsung nikahin. beda ya. Apa yang dilihat baru 6 bulan loh? Enggak nikah juga. Jadi apa? Proses aja, kita harus maksudnya kan Proses pendewasaan gitu. nggak gampang untuk menentukan dan mengulang kesalahan yang sama. Ya betul, setuju. Kalau kita salah sekali, salah 2 kali pelajaran, tapi kalau kita sengaja salah ketiga kali, kita nggak bisa itu menjadikan sebuah pembelajaran buat diri kita. Aku berkali-kali. Kan berkali-kali. Ya kayak ada juga kan salah satu filsuf Hungaria ya. Siapa namanya? Mr. Jack Lotutinsna. Dia bilang bahwa kalau orang hidup itu ya harus penuh dengan pembelajaran yang ada gitu loh. Jadi you understand I mean? Zero. Ya, jadi ya proses aja. Tapi pengen diseriusin gak sih si bule ini? Ya selama nanti kita akan jadi satu keyakinan, kan yang penting kan itu kan. Iya. Karena akidah itu suatu Ya hal soalnya yang sekarang beda sakral. keyakinan. Dia yakin, dianya kagak yakin. Coba, tanya dong. Dia yakin nggak kalau kawin sama Vicky? Coba tanya dong. Are you sure to have this relationship with Vicky? Why not? Why not? Why not? Not balok. Gak tahu gitu So ya. do you have any plan to get married with him? Probably. Oh, probably mungkin ya. Vic, gue mau nanya deh sama lu. Dia kan udah mau nikah sama lu, dia bilang kan ya. Kalau nanti nikah sama dia, mau bikin pesta pernikahan di mana? Terakhir kan gue yang Ancol. MC-in di Ancol. Gue loncat dari helikopter, gagal. Kalau sekarang Gunung Galunggung kali. Meletus. Gimana Mas Vicky? Sekarang sih udah nggak kebanyakan show lah, show begitulah. Oh udah beda lah. nggak banyak show-show Iya. gitu. Jadi sekarang Cuma aku dia- pengen bikin kayak konsep gladiator Romawi gitu. Oh, gimana? Gladiator. Kasih tahu dong sama Gladiator perempuannya. Romawi itu gimana? Aliona kasih tahu, Aliona tolong dong bantu. Dia mau bikin konsep gladiator Romawi. So he wants to make a, you know, the wedding reception is about like the theme is like gladiator in Rome. That's not bad. Di Gunung Galunggung gitu bilangnya. Enggak, ntar lu. Ini kayak ketua ibu PKK nyuruh-nyuruh doang. Enggak, aku sebel banget lihat Vicky tuh biasanya hoyo ya. Sekarang Mas Vicky apa ada trauma kenapa mau nggak milih wanita Indonesia lagi kan? Enggak udah- juga. Oh enggak. Oh, Aku masih. suka juga lah. Jadi Wanita waktu di Indonesia saat suka. pacaran sekarang sama Aliona masih juga sama perempuan-perempuan sekarang aku mau Indonesia. tanya, Aliona atau Dewi Persik? Ya. Iya, gitu. Apa? Jawab. Ini kan single loh. Aliona atau Janda. Dewi Persik? Serius? Iya dong. Single sekarang udah udah ketuk sah. palu, udah Kenalin sah. Mas janda Mas. Serius? Ya. Iya. Iya janda. Kenalin, Wah.
calon suaminya? Enggak. Enggak kalau ada pilihan Aliona, tapi tiba-tiba Dewi tuh cinta banget. Udah gitu Aliona itu Dewi gimana? Persik. Yang mana? Karena dia bilang tadi pinginnya sama orang Jember kok. It's very fine. Coba Aliona, kita mau tahu Aliona mau ngomong apa ya sama seorang Vicky Prasetyo. Katanya, itu bertanya apa katanya dia. Nah, ini kasih tahu. Dia ada hubungan mereka gitu. Ayo. Hah, coba kasih tahu karena lu ngomong. Sebenarnya ada hubungan Enggak, mereka. tadi host banyak. Pada tolong kasih tahu, tolong kasih tahu. Bagaimana sih? Tolong kasih tahu dong. Tolong gitu. Coba kasih tahu dia tuh sebenarnya ini There's something happen between both of them. Is it okay for you? I think it happens between him and a lot of Indonesian women. Dia dia tahu justru Vicky itu banyak hubungan sama seluruh banyak perempuan terus di Indonesia. kenapa mau real like Yes, he's so handsome. I just He's so handsome. Lu handsome. Belum ketemu tukang kendang kita aja lu. So, okay, anything you would like to say to Vicky Prasetyo? Mau bilang apa sama Vicky? So please look into his eyes. so good eyes. I can see future in your eyes. Love make me blind. Cinta membuat buta katanya. Vicky mau bilang apa sama Aliona? I wanna be a lokomotif Moskow in your life. Ya jadi maksudnya pemimpin gitu loh, kan lokomotif kan di depan kan, mimpin gerbang gitu. Soul banget. I wanna be a hero to your life. But Lokomotiv Moscow is not really good represent my country. And apa? if I am wanna be a Tarzan, you Jane. Tarzan. Ya maksudnya kalau bila kita hidup berdua pun kita kayak Lu Tarzan dia Jennya. Lu rumah tangga apa taman safari sih? Kita tapi pagi-pagi ya. Kita akan hadirkan keluarga lainnya, keluarga selebriti lainnya yang juga berbahagia dan juga penuh perjuangan dalam hidupnya. Bagi-bagi ambiar kita hadirkan ada siapa Dewi Muriagung? Daus Mini, Selfie, Al-Fatih Family. Di pagi-pagi. Maunya sama ayah, sama ayah. Ada Om Nasar Sama yang lagi. lain, maunya sama ayah. Teteh kumaha daman. Ada Daus Mini, ada Mbak Selvi apa kabar? Mau gendong Mami? Ada Al-Fatih juga di sini. Om Ucok, Om Piki. Ya, buat Iya. Daus Mini, Ya. Mbak Selvi dan juga Al-Fatih sayang kami mau mengucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Ade, ayo dong turun Ade, sayang. Pinter sini. Umur berapa sekarang Al-Fatih? 11 bulan. Iya. Oh ya nggak mau. Oh nggak mau, maunya sama papanya aja. Papa Ayah apa papa? Papi ya. Boleh silakan buat Mbak Selvi, buat Mangga. Daus Mini, silakan buat duduk saya. Al-Fatih, putra tercinta juga boleh dibawa ya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat ambiar di rumah, ini kebahagiaan dari keluarga yang barangkali bisa memberikan inspirasi buat kita. Mereka akan melakukan apapun termasuk seorang Daus Mini akan melakukan apapun untuk keluarga tercinta. Bajunya sampai samaan lu Iya, lihat tuh. kembaran ya? Sama anak. Beli satu gratis satu. Wah. Boleh silakan duduk. Sini, Wi. Ayo. Alfa. Sini. Mau Jadi- kemana Ade? Bingung nih, bingung. Sini, Dede mau Jagoannya tidur. bingung. Dia bingung. Bingung. Dede mau kemana? Mbak Selvi sama Mas Daus Mini udah berapa tahun berumah tangga? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Kalau dari seorang Mbak Selvi melihat sosok Daus Mini, sosok suami yang seperti apa sih? Baik. Cuek. Bertanggung jawab ya Tanggung Teh. jawab itu pasti. Pasti. Hei, mau kemana? Bingung nih lagi kita. Aku Bingung nih. bingung. Di tengah Banyak nih. Mau orang. kemana? Aku bingung ya. Banyak orang lampu nyala. Buat Daus Mini, kita baru dapat kabar ya. Katanya bener nggak sih seorang Daus Mini ini baru saja menjual mobil untuk menyambung hidup? Benar adanya. Itu sampai ya benar.
Sampai menjual mobil. Sampai menjual mobil karena kita lebih memilih keluarga gitu ketimbang yang lainnya. Dikebelakangin dulu, keluarga lebih penting. Betul. Berapa mobil sekarang tersisa? Alhamdulillah. Enggak ada. Tadi kesini naik apa? Tadi naik Grab. Ojek online. Apa-apa, kan namanya juga yang penting kita masih sehat, Betul. masih bisa menghirup napas. Mungkin kadang orang tuh berpikiran tuh ya uang ya, tapi memang hidup perlu uang. Tapi kan setidaknya masih Rezeki bisa yang lihat tuh. sesungguhnya kita Ini bisa. harta terbesar rezeki ini. Tuh. Bisa juga ya anak tuh kita nggak tahu ke depannya yang ngangkat kita anak. amin. Apa yang terjadi sebenarnya? Maaf sekali, maksudnya sampai dengan harus menjual mobil satu-satunya. Ya kemarin itu kan kita sempet kena pandemi kan. Iya. Jadi beberapa acara, bukan beberapa lagi. Banyak Ke saya ya kan hampir setiap acara itu Cancel. di cancel dan dibatalin dengan perizinan segala macamnya panitia dan pihak-pihak lainnya tidak berani untuk melanjutkan acara tersebut gitu. Tapi nggak coba itu ya. nge-YouTube sayang. Aku kemarin sempat nge-YouTube cuma istirahat ngap. Ya karena kosnya juga pegawainya apa segala macam, perutnya juga harus. Itu juga kan butuh biaya. Tapi dari Daus Mini sendiri memang tidak ada pekerjaan lain selain di dunia hiburan atau apakah ada usaha misalnya seperti jualan. Bang Ucok Baba kan dia punya usaha, punya tempat makan segala macam. Kalau dari Daus Mini sendiri? Nggak ada, emang nggak ada. Gitu. Nggak kepingin bikin kayak begitu. Kepengen cuma kan modalnya belum ada. Jadi itulah yang membuat sampai akhirnya harus menjual mobil ya. Mbak Selvi ketika suami jual mobil, udah nggak punya mobil nih, apa dalam pikiran Mbak Selvi sebagai seorang istri? Ya kita mah jalanin aja walaupun nggak ada kendaraan kan masih ada Taksi online, Iya, ojek taksi online ya? online. jadi nggak juga perlu ojek online. harus punya mobil juga, insya Allah bakalan punya lah dari mana aja rezekinya. Rezeki mah dari mana? Mungkin dari mobil dijual, uangnya dipakai buat bisnis, jualan apa gitu, Itu diputar lagi. buat kehidupan sehari-hari sih. Buat anak, buat Ya mobil dijual berapa emangnya Bang? nggak Mobil. sesuai ya. Paling Kebutuhannya juga lumayan banyak kan karena kan Daus tulang punggung. Gitu, tulang punggung. Jadi semuanya yang biayain. yang nanggung, yang biayain ya. Ngebiayain siapa aja? Maksudnya kalau keluarga kan jelas ya. Lah, kemudian ada keluarga lain yang harus Ada ditanggung. dari dulu kan memang Daus tulang punggung, masih ada kakak, adik, dan juga orang tua pastinya. Itu masih menjadi tanggungan Daus Dan Mini. kemarin itu kan sempet mondar-mandir ke rumah sakit juga. Iya. Jadi dari situlah uangnya dari mobil yang dijual ya. Kita mau kasih lihat ada satu artikel yang satu ini yang dilakukan oleh Daus Mini dan juga sang istri. Kesulitan ekonomi, Selvi, istri Daus Mini sampai jualan online. Ini udah alhamdulillah bisa jualan online ya. jualan baju muslim aku. Iya benar. Udah hampir mau 2 tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi ada hasilnya luar biasa kan dari jual online itu kan. Penghasilannya bisa terasa ya. Diputer lagi. Diputar lagi untuk modal. Buat modal. Cukup nggak tapi dari jualan online itu untuk kebutuhan sehari-hari selain dari menjual mobil tadi ya? Alhamdulillah sih. Tapi nggak apa-apa, kita senang juga ya Wi ngelihatnya istri juga mau berusaha. Jualan online itu juga salah satu cara yang cepat juga ya. Mbak Selvi, Harus keluar rumah. ada kalau kita lihat ya banyak kasus ya. Istri meninggalkan suami ketika suami tidak punya apa-apa. Karena itu salah satu ujian terbesar bagi seorang istri kan. Akan diuji ketika suami tidak memiliki punya apa-apa. Kalau apa yang membuat Mbak Selvi bertahan? Karena aku punya prinsip hidup, nikah itu harus seumur hidup sih. Jadi jalanin aja apa yang Allah kasih. Betul. Aku nggak perlu ngomong harus udahlah nyerah. Nggak perlu ngomong gitu. Jadi ya jalanin aja. Betul. Aduh, udah itu aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Ya mungkin banyak di luaran sana gini kali, tambahin dikit ya. Karena kan mungkin image seorang public figure, seorang artis itu kan
yang duitnya banyak begitu Mami DP gitu kan, yang notabene seperti itu, tapi kan pengeluaran kita juga banyak. nah seperti itu. Masyarakat atau itu kan nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya itu di rumah seperti apa, keadaannya seperti apa gitu. Mbak Selvi, kan banyak orang menilai public figure itu uangnya banyak, termasuk pasti juga keluarga atau saudara-saudara atau mungkin tetangga juga berpikiran Dausmin ini uangnya banyak nih, mau minta tolong sama Dausmin ini, pasti sering terjadi seperti itu ya? Katsida pasti ya. Saudara bilangnya, wah udah enak sama Bang Daus mah, udah bahagia. Aku bilang amin, gituin aja jawabnya. Tapi bahagia? Bahagia dong harus itu, karena kan aku harus dari nol juga gitu, sama-sama susah-susah harus dijalani. Susah senang bersama. Iya. Luar biasa, mau menerima apa adanya. Dausmin ini mau bilang apa sama istri tercinta Selvi? Boleh ditatap istri tercinta, mau bilang apa? Setia menemani sampai dengan sekarang dalam duka dan suka. Daus cuma bilang yang namanya public figure itu kan pasti image-nya udah yang gimana-gimana, tapi dia istri yang istilahnya masih memahami, masih mengerti keadaan suaminya ketika lagi istilahnya bukannya terpuruk ya, lagi diuji, ya kan, yang lagi diuji dalam hal materi dan segala macamnya. Itu apa ya, nggak gampang, nggak mudah untuk seorang istri, seorang public figure gitu kan, seorang artis, dan juga Gak gampang mencari istri ya. Aku gak kuat. Kenapa? Ya pokoknya itu aja dah. Mbak Selvi mau bilang apa sama Mas Dausmin? Ya makasih buat semuanya, udah nerima aku apa adanya. Dari aku kan emang terlahir dari orang yang nggak punya, maksudnya orang biasa aja gitu. Pas sama Papi Daus ya banyak lah perkembangannya. Apa? Udah. Iya, karena dari awal kita perkenalan, terus berpacaran, menjenjang yang keseriusan, terus selalu bilang ke dia bahwasannya kamu kalau mau jadi calon ibu dari anak-anak yang akan nantinya itu harus siap menerima konsekuensinya segala macamnya. Susah, senang, itu ya bareng-bareng kita rasain gitu. Jangan istilahnya mau, ya maaf lahir batin, senengnya aja seperti itu. Tapi kita lihat juga Mbak Selvi jelas terlihat bahwa akan menerima apa adanya. Iyalah, kelihatan. Ya, semoga rezekinya bisa terus berlimpah dalam bentuk apapun, pekerjaan termasuk karya. Ngomongin soal karya, kita juga akan dengar ada karya terbaru dari seorang Vicky Prasetyo, betul ya? Lagu baru, nanti kita akan dengar seperti apa lagu baru. Sama siapa lagunya? Eza Edmond. Kenapa ya? Oh dari Malaysia, Eza Edmond ya. Oke, kita akan saksikan seperti apa single terbaru dari seorang Vicky Prasetyo dengan seorang penyanyi asal Malaysia, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kita para suami dan juga istri dengan keluarga yang berbahagia, dan juga Vicky Prasetyo kabarnya punya single terbaru bersama dengan Eza Edmond from Malaysia. Oke, singlenya judulnya apa Vicky? Judulnya Bahagia. Boleh coba di samping Vicky Prasetyo, kita mau dengar seperti apa single terbaru Vicky Prasetyo dan juga Eza Edmond, Bahagia. Dan untuk Sobat Ambiar di rumah, untuk keluarga bahagia, hindari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi lakukan KDRT, konten dalam rumah tangga. Di Pagi-Pagi Ambiar, Vicky Prasetyo, Eza Edmond dengan